Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ya. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menghadapi ujian proposal judul atau sidang proposal judul. Sebelum dilanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan itu jadi motivasi saya untuk terus membuat konten gitu ya. Oke, kita mulai saja. Mahasiswa ketika menghadapi sidang proposal judul itu sudah pasti kan kita kayak deg-degan gitu kan. Kemudian kayak gimana nih gitu kan, gimana persiapannya atau harus seperti apa. Itu biasanya menjadi beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mahasiswa, sering dipertanyakan oleh mahasiswa. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum menghadapi sidang proposal judul ini ya. Sebelumnya ya, sebelum hari H, kalian harus mempersiapkan yang pertama proposalnya. Proposalnya kalian harus sudah jadi seperti ini, harus sudah dijilid ya, sudah dalam bentuk print out, dijilid rapi gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian pelajari isi-isinya, baca isi-isinya. Kemudian kalian pokoknya harus tahu secara umum isi dari proposal yang kalian buat. Jangan sampai kalian tidak tahu apa yang kalian tulis itu, jangan sampai seperti itu. Karena kan kita sendiri yang menulis, kita sendiri yang membuat, otomatis kita harus tahu dong isi dari proposal kita itu apa ya. Jadi silakan kalian pelajari, kalian pahami, bahkan kalian hafalkan. Jadi beberapa hal yang harus dihafalkan. Yang pertama judul itu harus hafal, harus benar-benar di luar kepala. Jangan sampai ketika ditanya judul kita masih lihat contekan, jangan sampai seperti itu. Jadi harus hafal judul sampai ke lokus penelitiannya di mana. Kemudian yang kedua, kamu pelajari deh latar belakangnya. Jadi contohnya dari 5 sampai 6 halaman itu kalian buat ringkasan ya. Kalian buat ringkasan atau lebih mudah kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Jadi inti-inti permasalahan dari judul penelitian kalian itu apa. Jadi buat poinnya gitu kan. Kemudian kita juga harus hafal tujuan ya, atau misalkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kalian itu apa. Dan yang terakhir adalah metodenya, metode kualitatif dan kuantitatif. Kamu harus hafal apa itu metode kualitatif, apa itu metode kuantitatif, dan alasan kamu menggunakan metode itu apa. Nah itu harus benar-benar kalian persiapkan H-1 lah. Sebelumnya kalian harus benar-benar sudah hafal, kalian harus benar-benar sudah membaca, harus benar-benar persiapkan. Oke, dan selanjutnya ketika kita mau menghadapi sidang proposal judul ya, pada waktunya gitu kan. Yang pertama, kalian harus berpakaian yang rapi. Berarti kalian harus pakai jas alma mater ya, pakai kerudung atau pakaian yang rapi lah, pokoknya harus good looking gitu kan. Karena ya ini juga menjadi penilaian sih, menjadi penilaian dari dosen ya. Terus yang kedua, perlihatkan sikap yang baik gitu kan. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa itu harusnya dari sebelumnya ya, berdoa. Pokoknya baca-baca apalah supaya kita memang benar-benar gak nervous gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mulai mau ujian nih, masuk ke ruangan dosen penguji. Nah, biasanya nih ada kisi-kisinya ya. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, yang ditanyakan oleh dosen adalah apa judul penelitian saudara? Nah, jadi judul penelitiannya apa? Kita jawab judul penelitian itu apa. Awas ya, jangan nyontek dan harus benar-benar kita sudah paham. Jadi sebutkan penelitiannya. Contohnya penerapan metode ceramah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Contohnya itu contoh. Nah, jadi silakan disebutkan lengkap dengan lokusnya di mana gitu kan. Kemudian yang kedua, biasanya pertanyaan yang kedua adalah mengapa Anda mengambil judul penelitian itu? Jadi bisa saja dosen itu mempertanyakan mengapa mengambil judul penelitian itu atau apa latar belakang dari penelitian itu. Nah, berarti kalau dua pertanyaan ini ya yang harus kalian jawab itu ya isi dari latar belakang masalah yang sudah kamu tadi
ringkas dari latar belakang masalah itu. Jangan sampai ketika ditanya kalian ambil baca semuanya, jangan sampai seperti itu. Jadi cukup kalian menyampaikan gambaran secara umum, atau lebih mudah tadi misalkan dibuat per poin, buatlah dari 5 sampai 6 poin gitu disampaikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, biasanya apa rumusan masalahnya dan apa tujuannya. Nah, berarti kita jawab. Dan ingat, rumusan masalah dan tujuan itu juga harus kita sudah hafal. Rumusannya misalkan bla 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 dan tujuannya adalah bla bla bla. Kemudian yang selanjutnya, apa rencana metode yang dipakai dalam penelitian ini? Nah, berarti kan jawabannya hanya ada dua, antara kualitatif dan kuantitatif. Contohnya kalian memakai metode kualitatif. Sampaikan metode kualitatif. Saya memakai metode kualitatif karena, nah berikan alasannya apa. Misalkan, karena memang keperluannya adalah untuk menggambarkan misalkan, atau untuk penggambaran, atau untuk mendeskripsikan bla 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 bla. Misalkan kemudian teknik pengumpulan datanya apa, ya pasti kan ya kalau misalkan kualitatif ya observasi, wawancara, dokumentasi itu. Kadang juga dosen tuh nanya gitu, emangnya apa yang disebut metode kualitatif, atau apa yang disebut observasi, apa itu wawancara, apa itu dokumentasi. Terkadang ada juga dosen yang sampai nanya seperti itu. Jadi kalian harus siap-siap lah, minimal harus tahu pengertian dari metode kualitatif itu apa, kemudian metode observasi itu apa, teknik penelitian observasi itu apa, wawancara itu apa, dan dokumentasi itu apa. Pokoknya benar-benar harus kalian persiapkan. Terakhir biasanya dosen itu belum yakin ya, jadi nanya lagi nih, betul saudara mau meneliti tentang judul ini? Biasanya seperti itu nih untuk meyakinkan. Maka kita yakinkan lagi, betul Pak, saya yakin karena judul ini sangat penting, atau apalah, kalian beri keyakinan lagi lah kepada dosennya. Dan nanti di akhir biasanya dosen yang ngasih saran gitu kan, ngasih kritikan, atau judulnya dirubah atau direvisi, itu nggak masalah. Yang penting kan temanya tetap sama. Judul ganti itu sebetulnya nggak masalah, bahkan mungkin dosen itu memberikan masukan itu untuk perbaikan atau kualitas dari skripsi kita. Itu mungkin ya. Jadi silakan untuk yang mau ujian nih, semangat, bismillah saja dulu, tapi jangan lupa persiapkan sebaik mungkin ya. Mudah-mudahan dilancarkan dan semangat nanti dalam menyusun skripsinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.